Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Page of Love akan mempresentasikan aspek teknis dan juga operasional dari rancangan bisnis yang telah kami buat. Namun sebelum itu, perkenalkanlah kelompok kami, saya Armisania Sinaria. Saya Siti Rohmah. Saya Reseptiana. Saya Muhammad Lutfi Saputra. Saya Muhammad Fauzan Sakib. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Kita langsung masuk ke slide yang pertama. Oke, jadi slide pertama itu adalah penentuan lokasi usaha. Dari penilaian hasil value dengan kota yaitu Bandung, Bogor, dan Cirebon, faktor pertimbangannya yang pertama ada pasar mendapatkan nilai 30%, Bogor 20, Cirebon 25. Nah, untuk bahan bakunya Bandung mendapatkan nilai 25, Bogor 19, Cirebon 23. Untuk faktor pertimbangan transportasi, Bandung mendapatkan nilai 14, Bogor 15, Cirebon 14. Nah, Bogor unggul karena dekat dengan Jakarta dan pusat logistik nasional nih. Namun Bandung tetap juga efisien gitu. Nah, yang keempat ada tenaga kerja. Bandung mendapatkan poin 15, Bogor 11, Cirebon 12. Untuk faktor lingkungan sosial dan ekonomi, Bandung mendapatkan nilai 13, Bogor 14, dan Cirebon 12 nih. Nah, maka dari itu total yang didapatkannya itu Bandung sebesar 97, Bogor sebesar 79, Cirebon sebesar 86. Maka dari itu Bandung unggul nih karena keseimbangan antara pasar, tenaga kerja dan ekosistem si pendukungnya gitu. Untuk penentuan lokasi usaha, yang kedua itu terdapat perbandingan biaya. Di sini itu ada jenis biaya. Yang pertama itu ada bahan baku utama seperti kertas, tinta, sampul, pen, pita, ataupun dekoran. Pertama itu untuk Bandung itu bernilai 30.000, Bogor itu 36.000, Cirebon itu 38.000. Yang kedua ada jenis biaya bahan bakar dan listrik seperti pemakaian printer ataupun lampu kerja. Untuk Bandung itu sebesar 2.000, untuk Bogor itu 1.800, untuk Cirebon itu 1.500. Yang ketiga itu terdapat biaya operasi langsung. Untuk Bandung itu 10.000, untuk Bogor itu 9.000, untuk Cirebon itu 8.000. Yang keempat itu ada biaya umum seperti air, internet, kemasan tambahan. Yang untuk Bandung itu bernilai 3.000, untuk Bogor itu 2.500, untuk Cirebon itu 2.000. Kemudian ada biaya lainnya. Yang pertama itu Bandung 2.000, Bogor itu 1.800, Cirebon itu 1.500. Maka total biaya produksi per produk itu sebesar 47.000 untuk Bandung, 51.100 untuk Bogor, 51.000 untuk Cirebon. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, Bandung itu tetap unggul gitu karena biayanya cukup rendah, namun dengan kota-kota lain perbedaannya cukup tipis. Di sini yang terakhir ada analisis ekonomi. Pertama itu terdapat jenis biaya, biaya sewa tempat. Untuk di Bandung itu kami menemukan harga 25 juta, untuk di Bogor itu 30 juta, untuk di Cirebon itu 35 juta. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Pertama di Bandung itu sebesar 5 juta, untuk di Bogor itu 4.500.000, untuk Cirebon itu 4.800.000. Yang ketiga itu ada biaya pengangkutan dan juga logistik. Untuk di Bandung itu 1 juta, untuk di Bogor itu 1,2, untuk di Cirebon itu 1 juta. Yang keempat itu ada biaya bahan bakar dan listrik seperti alat alat cetak ataupun printer. Bandung itu sebesar 1,2 juta, Bogor itu 900.000, Cirebon itu 1 juta. Yang kelima itu ada pajak UMKM, untuk Bandung itu sebesar 300.000, untuk Bogor itu 250.000, untuk Cirebon itu 250.000. Yang keenam itu ada biaya perumahan atau pemukiman pekerja. Di Bandung itu cukup, di Bogor itu baik, di Cirebon itu baik. Yang ketujuh itu risiko masyarakat terhadap produk kreatif.
Di Bandung itu baik, di Bogor itu cukup, di Cirebon itu juga cukup. Maka ditemukan total estimasi biaya ekonomi bulanan itu untuk di Bandung itu sebesar 32.500.000, untuk di Bogor itu 36.850.000, dan untuk di Cirebon itu sebesar 42.050.000. Maka dapat disimpulkan bahwa Bandung memiliki biaya yang cukup rendah di antara Bogor dan juga Tasik dan juga Bogor dan juga Cirebon. Di sini kita mendapatkan penentuan lokasi usaha yang tepat untuk produk kita, yaitu di Jalan Gunung Batu gitu, nomor 166A, sekitar daerah Gatus Pasir, Kota Bandung gitu. Dengan harga itu 25 juta per tahun. Nah, lokasi ini kita pilih karena dia tuh strategis, terus mudah diakses, dekat dengan kawasan pendidikan dan juga perkantoran, sehingga dia tuh dapat berpotensi lebih tinggi gitu untuk menarik konsumen yang membutuhkan produk kreatif gitu, seperti scrapbook ini. Nah, untuk selanjutnya itu jenis tata letak yang digunakan. Jenis tata letak yang kami pilih adalah produk layout, yaitu tata letak berdasarkan urutan proses kerja. Artinya, setiap peralatan dan area kerja disusun secara berurutan, mengikuti alur produksi dari awal hingga akhir. Nah, alasannya karena proses pembuatan scrapbook ini bersifat berulang dan berurutan, mulai dari proses desain, pencetakan, penjilidan, hingga pengemasan. Dengan layout ini, aliran kerja menjadi lebih efisien, waktu perpindahan antara proses lebih singkat, dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Nah, tata letak ruang dibagi menjadi beberapa area utama, seperti gudang bahan baku terletak di bagian atas ruangan. Area ini digunakan untuk menyimpan kertas, tinta, cover, bahan dekorasi, scrapbook, dan lain-lain. Kemudian ada mesin printing, atau disebut mesin A, digunakan untuk mencetak desain scrapbook dan majalah custom. Kami menempatkan dua mesin sejajar agar proses produksi bisa berjalan lebih cepat. Kemudian ada mesin binding atau mesin B, berfungsi untuk penjilidan hasil cetak menjadi satu kesatuan scrapbook. Mesin ini diletakkan langsung setelah mesin printing agar alur produksi tetap searah. Kemudian ada meja untuk pengerjaan eh, scrapbook secara manual atau eh, handmade scrapbook. Selanjutnya ada lemari penyimpanan. Lemari penyimpanan ini berada di bagian bawah dekat pintu keluar, berfungsi untuk menyimpan produk yang sudah selesai sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi alur kerja pada layout ini bersifat linear atau satu arah, dimulai dari gudang bahan baku, mesin printing, mesin binding, kemudian masuk ke penyimpanan dan pengemasan dan penjualan. Yang selanjutnya itu di sini ada OPC atau Operation Process Chart untuk produk scrapbook printing. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini KPT-nya itu 11 unit per hari. Nah, sehingga bisa didapat si total perhitungannya. Nah, di sini ada perhitungan produksi untuk si scrapbook printing. Nah, di sini kebutuhan produksi scrapbook printing ini satu unitnya kan membutuhkan 10 lembar art paper. Nah, jadi di sini kita bisa hitung 10 dikali 11 unit yang mana membutuhkan 110 lembar art paper per harinya. Terus di sini juga ada OPC untuk produk scrapbook printing plus gift atau hadiah. Nah, di sini KPT-nya itu 5 unit per hari sehingga didapatkan kebutuhan produksi scrapbook printing sama gift-nya itu membutuhkan 10 lembar art paper untuk satu unit. Sehingga didapat 10 dikali 5 unit, yaitu 50 lembar art paper per hari untuk produk scrapbook printing plus gift. Nah, di sini lanjut untuk OPC scrapbook handmade yang dimana scrapbook handmade ini terbagi menjadi dua bahan baku, yaitu ada kertas craft dan kertas karton board. Karena untuk handmade scrapbook ini tuh membutuhkan template-template untuk apa ya? Untuk pelanggan menyimpan foto masing-masingnya gitu untuk di scrapbook masing-masing. Di sini untuk scrapbook handmade ini KPT-nya 2 unit per hari. Maka dihitung kebutuhan produksinya itu ada perhitungannya yang dimana
P ini tuh untuk operasi tiap tiap prosesnya dalam pembuatan scrapbook handmade, lalu ada juga output dari setiap prosesnya, lalu ada S itu sebagai scrap untuk setiap proses dari mulai pemotongan hingga pengguntingan bahan baku gitu. Lalu ada perhitungan contohnya ini ada P4 yaitu untuk operasi atau proses keempat yang dimana itu ada O4 dibagi dengan 1 dikurang S4. S4 itu kan tadi scrap ya, lalu dikali 10 dimana P4 ini dikali 10 karena untuk O4 ini atau untuk ini tuh membutuhkan 10 lembar kertas scrap per unitnya. Jadi maka dikali dengan 10. Lalu ada contoh juga untuk P2 di mana itu menghasilkan 21,25 dibulatkan karena kertas itu bentuknya lembaran jadi dibulatkan saja menjadi 22 lembar kertas scrap. Lalu ada juga untuk P1 itu dikali 10 juga karena kenapa ada dua yang dikali 10? Karena ada dua pencabangan dalam OPC ini gitu. Jadi butuh tiap-tiap komponennya itu membutuhkan 10 lembar kertas scrap dan 10 lembar cardboard. Maka dikali 10. Hasilnya itu 21,24 dibulatkan menjadi 22 lembar cardboard. Nah, kesimpulannya itu satu unit scrapbook handmade-nya itu membutuhkan 11 lembar kertas scrap dan 11 lembar cardboard per harinya karena 22 tadi itu untuk 2 unit dari KPT per hari gitu. Nah, di sini juga ada analisis biaya. Di sini ada membuat biaya bahan bakunya. Nah, di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya ini ada biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan baku tambahan. Nah, biaya bahan baku utama itu ada art paper, carton board, dan juga kertas kraft. Yang dimana di sini kuantitasnya itu untuk art paper 1, untuk carton board 55, dan juga untuk kertas kraft 55. Sehingga didapat total untuk seluruhnya itu 211.000 sekian. Nah, di sini untuk tambahan juga bisa dilihat ya, ada tinta, spidol, stiker, pita, lem kertas, dan juga bunga kering untuk dekorasi dari si scrapbook printingnya gitu. Nah, di sini sehingga didapatkan total 30.148. Lalu di sini ada biaya mesin dan alat untuk produksi scrapbook itu tersendiri. Ada mesin print, ada iPad untuk mendesain scrapbook printing, lalu ada mesin binding untuk penjilid dan masing-masing kita membeli 1 unit dengan harga total keseluruhan pembelian itu ada 13.250.000. Lalu ada alat untuk memotong atau membuat scrapbook itu sendiri ya, ada gunting, terus ada rak penyimpanan, cutter, penggaris, dan meja besar untuk membuat scrapbook handmade tadi. Dengan total pembelian alat itu 1.925. Selanjutnya itu ada analisis biaya yang didapat dari akumulasi si komponen-komponen sebelumnya. Di sini ada bahan baku utama awal sebanyak 211.000 sekian, terus juga bahan baku tambahan sebanyak 30.000, terus juga mesin itu totalnya 13.250, peralatan yang kita butuhkan di awal itu sebanyak 1.925.000. Nah, di sini juga ada perizinan yang dibahas di pertemuan kemarin-kemarin, perizinan dan juga administrasi kita ada di seharga 1.800.000. Nah, untuk sewa tempat ini per tahunnya itu 25 juta dan untuk pemasaran itu 3.200.000. Sehingga total yang didapat itu seharga 45.417.073 perak. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan juga mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.